Jakarta, tahun 2026. Diprediksi menjadi periode krusial bagi penataan tenaga NAN di Indonesia. Seiring dengan implementasi penuh amanat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), status tenaga honorer resmi dihapus mulai 1 Januari tahun 2026 sebagai solusinya. Pemerintah mengandalkan skema PPPK, paruh waktu sebagai jembatan utama menuju kepastian status kepegawaian. 3 skenario utama bagi PPPK paruh waktu. Berdasarkan evaluasi kinerja dan kemampuan fiskal daerah, para tenaga PPPK paruh waktu di tahun 2026 akan menghadapi 3 kemungkinan nasib. Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu ini adalah skenario yang paling dinanti. Bagi mereka yang menunjukkan kinerja luar biasa berdasarkan SKP dan instansinya memiliki ketersediaan anggaran, status paruh waktu dapat ditingkatkan menjadi penuh waktu tanpa harus melalui seleksi CPNS ulang. Perpanjangan kontrak paruh waktu bagi instansi yang masih membutuhkan tenaga namun terkendala anggaran daerah. Kontrak paruh waktu akan diperpanjang secara berkala. Masa kerja ini tetap diakui dalam database BKN sebagai poin plus untuk karir mendatang. Kewajiban mutasi. Muncul kebijakan baru yang mewajibkan tenaga honorer bersedia dimutasi ke unit kerja lain yang lebih membutuhkan agar bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Hal ini bertujuan untuk pemerataan distribusi pegawai di seluruh pelosok negeri. Sistem gaji dan kesejahteraan. Pemerintah memastikan bahwa prinsip penggajian PPPK paruh waktu di tahun 2026 tidak akan lebih rendah dari upah yang diterima saat menjadi honorer. Mengacu pada Perpres Nomor 11 Tahun 2024, sistem gaji akan menggunakan skema prorata yang transparan, dihitung berdasarkan jam kerja efektif. Selain itu, ada proyeksi kenaikan insentif bagi tenaga pendidik di daerah tertentu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial pasca Lebaran ke 2026. Syarat mutlak penyelamatan honorer bagi tenaga honorer yang ingin masuk dalam skema ini di tahun 2026. Terdapat syarat yang tidak bisa ditawar. Wajib terdata dalam database non-ASN BKN. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun bergerak di instansi pemerintah. Lulus seleksi administrasi dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik.